Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan sidang skripsi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Ilmi selaku dosen penguji yang pertama. Yang terhormat Ibu Lailul selaku dosen penguji kedua. Yang terhormat Bapak Hendra Sukmana selaku dosen pembimbing. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa dalam pengembangan desa wisata Sambi Bulu Taman Sidoarjo. Latar belakang, pendahuluan. Desa merupakan sebagai unit terkecil dalam sistem tata negara Indonesia yang dijadikan sebagai komponen integral dari pengembangan nasional, di mana pemerintah Indonesia ini mengeluarkan kebijakan yang ditujukan kepada seluruh pemerintah desa, yaitu kebijakan dalam pembentukan badan usaha milik desa atau disebut dengan BUMDes, yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau yang disebut dengan BUMDes. BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh maupun setengah dari modal tersebut dikuasai oleh desa melewati sebuah pernyataan langsung yang berasal dari kekayaan desa dan dipisahkan untuk mengatur jalannya aset, jasa pelayanan, dan juga layanan lainnya. Kemandirian ekonomi desa merupakan pendirian, pengurusan, dan pengelolaan pembubaran badan usaha milik desa sehingga bertujuan dapat mendukung kemandirian ekonomi desa. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo ini kurang memanfaatkan potensi desa yang ada sehingga mayoritas BUMDes yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini hanya mengembangkan potensinya hanya sebagai bidang penyewaan maupun perdagangan saja. Salah satu BUMDes di Kabupaten Sidoarjo adalah BUMDes Sambi Madu yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di mana salah satu BUMDes di Kabupaten Sidoarjo ini berlandaskan pada Peraturan Desa Sambi Bulu nomor 3 tahun 2018, yaitu tentang pemilikan badan usaha milik desa. Dalam inovasinya, pemerintah desa Sambi Bulu ini dan BUMDes Sambi Madu mewujudkan pengembangan desa wisata melalui agrowisata Sambi Bulu. Jadi rumusan masalah dalam penelitian saya ini yang pertama yaitu pemerintah desa Sambi Bulu ini kurang mampu merangkul untuk masyarakat desanya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BUMDes, yaitu yang kedua mengenai sumber daya manusia. BUMDes ini masih kurang mampu dalam mendukung dan juga kurang berkompeten. Yang ketiga yaitu pemerintah desa Sambi Bulu masih belum bisa memberikan upaya cukup bagi para pekerja Sambi Bulu. Jadi metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana menggunakan metode deskriptif. Fokus penelitian saya di mana proses implementasi kebijakan BUMDes ini dalam mendukung kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata ini dengan teori dari Van Meter juga Verhoeven tahun 1975, di mana di sini ada 6 indikator. Yang pertama ada standar dan tujuan kebijakan. Yang kedua lalu ada sumber daya, di mana sumber daya ini dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya manusia dan juga sumber daya finansial. Yang ketiga ada komunikasi antar organisasi. Yang keempat ada karakteristik pelaksana. Yang kelima ada disposisi implementator, di mana disposisi implementator ini terbagi menjadi 3. Ada respon pelaksana, kemampuan kognisi, dan juga intensitas disposisi. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan juga politik. Jadi lokasi penelitian saya ini yaitu terletak di Desa Sambi Bulu, Kecamatan Taman, dan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan yang saya gunakan di sini saya menggunakan teknik pervasive sampling, di mana teknik ini digunakan untuk mengambil sampel yang mengetahui dan juga paham mengenai permasalahan dalam penelitian saya. Di sini sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan juga studi pustaka. Jadi hasil penelitian saya ini menunjukkan bahwa dari indikator yang telah saya sebutkan tadi mengenai yang pertama yaitu mengenai standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi BUMDes melalui pengembangan desa wisata ini, yaitu dalam riset sebelumnya dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan agrowisata Sambi Bulu ini, kepala desa menyatakan untuk awal mulai berdirinya agrowisata ini
mempunyai inisiatif untuk mengeruk tanah yang dijadikan sebagai area outbound. Pada saat itu memang muncul pro dan kontra yang terjadi di kalangan warga desa. Yang kedua yaitu hasil dari indikator yang kedua yaitu sumber daya dalam implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata. Dapat dilihat dalam slide ini terdapat dua tabel di mana yang pertama adalah sumber daya manusia. Jadi berikut adalah daftar pengurus dari BUMDes Agrowisata Sambi Bulu, di mana pengurus tersebut sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan SI-nya masing-masing. Ada mulai dari ketua, sekretaris, si pengembangan SDM, si humas, si pengembangan kreativitas, si wahana wisata, si perlengkapan, dan juga si keamanan juga ketertiban. Lalu ada tabel yang kedua yaitu mengenai sumber daya finansial, di mana berikut adalah data pendapatan BUMDes Agrowisata Sambi Bulu mulai awal pendirian BUMDes ini sampai dengan bulan Juni tahun 2021, di mana awal ini mengalami kenaikan hingga penurunan. Lalu yang ketiga ada komunikasi antar organisasi yang terkait dalam implementasi kebijakan BUMDes melalui pengembangan desa wisata, di mana hasil menunjukkan adanya komunikasi melalui koordinasi terlihat antara masyarakat desa dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam pengembangan desa wisata, antara lain yaitu ibu-ibu PKK, Karang Taruna, BPD, serta DPM Jawa Timur yang mengelola program ODGJ dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambi Madu ini dalam pengembangan desa wisatanya. Yang keempat yaitu indikator karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan BUMDes melalui pengembangan desa wisata ini. Jadi aktor pelaksana kebijakan BUMDes Sambi Madu adalah pemerintah desa Sambi Bulu, kepala BUMDes, staf BUMDes, serta warga dan juga pegawai BUMDes, di mana pegawai BUMDes ini cenderung sibuk ya, masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga agrowisata Sambi Bulu ini hanya dibuka pada waktu hari Minggu dan juga hari Sabtu saja. Lalu mengenai disposisi implementator dalam implementasi kebijakan BUMDes melalui pengembangan desa wisata, di mana disposisi implementator ini dapat mempengaruhi pada implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata melalui agrowisata Sambi Bulu. Hasil menunjukkan bahwa pada ketiga indikator ini, bahwa pada indikator kognisi terdapat kendala mengenai pemahaman mekanisme kebijakan BUMDes Sambi Madu yang menyebabkan proses implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan secara optimal. Lalu ada yang keenam, ada kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik dalam implementasi kebijakan BUMDes melalui pengembangan desa wisata, di mana hasil menunjukkan bahwa proses implementasi BUMDes ini dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata tidak ditemui hambatan, di mana pada ketiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga politik semuanya memberikan berdampak positif dengan adanya kebijakan BUMDes ini. Pembahasan. Jadi dari hasil yang sudah dipaparkan tadi, sekarang kita masuk pada bab pembahasan, di mana menunjukkan bahwa pada indikator yang sudah saya jelaskan tadi dari teori Van Meter juga Van Hom, yang indikator pertama mengenai standar dan juga tujuan kebijakan, implementasi kebijakan BUMDes ini menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata ini dapat dikatakan berhasil. Melalui kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan juga mengurangi ya angka pengangguran, di mana banyak sekali sebelumnya masyarakat desa yang menganggur. Dengan adanya kebijakan BUMDes ini mereka sudah dapat bekerja seperti berdagang, seperti menjadi pemandu wisata, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua adalah sumber dayanya dalam implementasi kebijakan BUMDes ini, di mana seperti tabel yang saya tunjukkan tadi menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan agrowisata hanya terdapat beberapa masyarakat saja yang terlibat dan berkeinginan tinggi untuk membantu proses pengembangan desa wisata BUMDes, di mana pada saat awal-awal BUMDes Sambi Madu mulai merintis membangun desa wisata, banyak sekali masyarakat yang mencaci tidak mau terlibat dalam pengembangan desa wisata tersebut karena masyarakat tidak terima tanah di daerah Sambi Bulu ini dikeruk untuk dijadikan sebagai desa wisata. Lalu dalam proses perekrutmen pegawai BUMDes berdasarkan pada
kesukarelaan masyarakat desa Samibulu saja. Dengan demikian, sumber daya BUMDes dapat dikatakan gagal untuk proses implementasi kebijakan BUMDes ini melalui pengembangan desa wisata disebabkan banyaknya SDM kawasan agrowisata ini yang tidak berkualitas ya dan tidak berkompeten dalam memahami secara jelas tugas dan juga tanggung jawab yang sudah mereka jalankan. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber daya finansialnya, di mana penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan di tengah pendapatan agrowisata Sambi-Bulu mengalami penurunan, tetapi banyak sekali asupan anggaran yang masuk untuk agrowisata Sambi-Bulu dalam pengembangannya, sehingga bisa disebut sumber pembiayaannya ini sangat efisien ya, karena sumber permodalannya sangat beragam. Salah satunya yaitu melalui dana desa, APBdes dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan desa wisata. Lalu ada komunikasi antar organisasi terkait dalam implementasi kebijakan BUMDes, di mana komunikasi melalui koordinasi ini sangat terlihat dalam masyarakat desa dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes. Selain itu, pemerintah desa Sambi-Bulu juga berkomunikasi ya dengan warganya untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan pertimbangan desa RKPdes dan juga Musreng Bangdes. Komunikasi pemerintah desa ini juga dilakukan dengan Kepala BUMDes Sambi Madu yang juga berkomunikasi dengan warga melalui koordinasi secara rutin dalam setiap seminggu sekali mengadakan pertemuan di kantor agrowisata Sambi-Bulu yang tidak lain membahas tentang perkembangan desa wisata ini. Lalu ada karakteristik organisasi pelaksana, di mana karakteristik aktor yang terlibat ini dalam implementasi kebijakan BUMDes dapat dikatakan belum berhasil ya, dikarenakan terdapat kendala dari segi staf BUMDes yang memiliki karakter individualisme yang mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak profesional dan meremehkan tanggung jawabnya dalam mengoperasikan BUMDes. Lalu yang kelima ada disposisi implementator, di mana disposisi ini menjadi 3. Yang pertama adalah respon pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa reaksi pemerintah desa terhadap kebijakan BUMDes ini mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan desa wisata melalui dukungan finansial yang bersumber dari dana desa. Yang kedua ada kemampuan kognisi, di mana beberapa pegawai BUMDes ini ya masih belum sepenuhnya memahami bagaimana sih pelaksanaan dan juga proses kebijakan BUMDes ini berjalan di desa Sambi-Bulu. Yang ketiga ada intensitas disposisi, di mana kepala desa Sambi-Bulu ini sebagai pionir atau mempunyai peranan penting dalam kebijakan BUMDes ini. Kepala desa Sambi-Bulu juga memahami tujuan dan arah kebijakan BUMDes ke depannya. Lalu ada kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, di mana di dalam lingkungan sosial ini menunjukkan ditemukan adanya keselarasan kondisi sosial mayoritas penduduk Sambi-Bulu yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Lalu dalam hal lingkungan ekonomi dapat mengurangi pengangguran, di mana di desa Sambi-Bulu dan juga terbentuknya agrowisata ini secara perlahan dapat membantu pendapatan ekonomi masyarakat desa lebih meningkat lagi. Lalu dalam lingkungan politik, dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambi Madu ini mendapat bantuan dari Pemkab Sidoarjo untuk mengembangkan desa wisata. Untuk temuan penting dalam penelitian ini yaitu dapat dipahami ya bahwa suatu kebijakan akan berhasil jika semua yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut dapat terintegrasi, bersinergi dan juga berkolaborasi dengan baik. Artinya dalam implementasi kebijakan BUMDes Sambi-Bulu dalam proses pembangunan desa wisata ini, di mana mengalami penolakan bahkan tidak adanya dukungan dari masyarakat desa. Namun setelah desa wisata ini berdiri, masyarakat memperoleh dampak baiknya dari segi ekonomi, sosial maupun hal-hal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemerintah desa mampu membuktikan kepada masyarakat yang dulunya mereka mencela pemerintah desa. Dengan adanya BUMDes ini, melalui pengembangan desa wisata dapat menyejahterakan masyarakat desa Sambi-Bulu. Lalu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian saya yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan
eh, proses berjalannya kebijakan BUMDes. Lalu yang ketiga, sebagai dasar untuk mengadakan analisis lebih lanjut bagi peneliti yang lebih relevan. Manfaat praktisnya, yang pertama yaitu bagi pihak instansi sebagai tolak ukur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan melalui adanya BUMDes Sambi Madu. Yang kedua, bagi mahasiswa, yaitu dari hasil penelitian ini, kebijakan BUMDes ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga tambahan mengenai proses bagaimana sih proses berjalannya implementasi kebijakan BUMDes pada sebuah desa. Lalu manfaat yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar kegiatan ilmiah untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian di bidang yang sama. Berikut adalah referensi yang saya dapat, yaitu melalui beberapa jurnal dan juga web-web terkait dan juga melalui beberapa buku. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.